Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua teman-teman. Sekarang kita akan mengubah storybook yang kita punya menjadi video. Untuk mengingatkan kembali apa yang dinamakan dengan storybook. Storybook itu adalah semacam buku cerita yang ada suaranya. Mengingatkan kembali apa yang dinamakan storybook. Storybook kita buat di Gemini AI. Gemini AI, jangan lupa jika belum punya akun, buat dulu ya akunnya. Storybook ini bisa semacam cerita bergambar dan ada suaranya. Contohnya adalah seperti ini. Memahami rahasia pencerminan. Sinar matahari pagi membuat kaca-kaca museum berkilauan, seolah menyambut kedatangan mereka dengan hangat. Caranya, kita buka perekam layar, bisa kita menggunakan aplikasi yang kita punya, tapi yang kita ambil adalah bagian gambarnya saja. Gambarnya saja. Selanjutnya jangan lupa klik dengarkan. Kita rekam sampai video atau buku cerita ini tuntas. Videonya sudah selesai. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa pada video tutorial berikutnya. Keiza dan Fadilah tiba di gerbang Museum Sains yang megah. Mereka berdua membawa buku catatan dan pulpen, siap untuk menuntaskan misi sekolah mereka hari ini, memahami rahasia pencerminan. Sinar matahari pagi membuat kaca-kaca museum berkilauan, seolah menyambut kedatangan mereka dengan hangat. Di dalam aula pertama, Keidia langsung berlari menuju sebuah cermin datar yang sangat besar. Dia berdiri diam dan menatap bayangannya sendiri dengan saksama. Fadilah, lihat, bayanganku ini benar-benar kembaranku, ukurannya tidak berubah sedikit pun, seru Keiza sambil menyentuh permukaan kaca yang dingin. Fadilah ikut mendekat, namun dia mencoba bereksperimen dengan jarak. Dia melangkah mundur perlahan sambil terus memperhatikan bayangannya. Keiza, lihat ini. Saat aku mundur 2 langkah, bayanganku juga mundur sejauh 2 langkah. Jarak benda ke cermin ternyata selalu sama dengan jarak bayangan ke cermin. Tapi tunggu, ada yang aneh, kata Keiza sambil mengangkat tangan kanannya untuk melambai. Aku mengangkat tangan kanan, tapi bayanganku di sana malah mengangkat tangan kirinya. Fadilah tertawa dan ikut mencoba, menyadari bahwa cermin membalikkan sisi kiri dan kanan mereka secara sempurna. Mereka kemudian menemukan sebuah lantai dengan pola kotak-kotak atau grid di depan sebuah dinding cermin. Keiza berdiri di atas salah satu kotak. Garis di bawah cermin ini adalah garis cermin atau sumbu simetri kita, Fadilah. Segala sesuatu di sisi ini terpantul tepat di sisi sana, jelas Keiza. Fadilah mengeluarkan sebuah penggaris kayu panjang dari tasnya. Dia ingin membuktikan teori mereka. Dia berlutut dan mengukur jarak dari ujung sepatunya ke pangkal cermin. Tepat 30 cm. Dan di dalam sana, bayanganku juga berjarak tepat 30 cm dari kaca, gumam Fadilah sambil mencatat di bukunya. Untuk menguji apakah bentuk benda berubah, Keiza mengeluarkan sebuah bola sepak kecil dari tasnya dan meletakkannya di atas lantai grid. Mereka berdua memperhatikan dengan teliti. Bola itu tetap bulat, warnanya tetap sama, dan ukurannya tidak mengecil maupun membesar di dalam pantulan. Keiza kemudian masuk ke sebuah ruangan kecil yang dikelilingi cermin di ketiga sisinya. Fadilah, lihat, aku ada di mana-mana, teriak Keiza gembira. Karena cermin-cermin itu dipasang membentuk sudut, bayangan Keiza memantul berulang kali, menciptakan ilusi ada banyak sekali Keiza di dalam satu ruangan. Fadilah mengangguk faham sambil merapikan catatannya. Jadi, kesimpulannya adalah, pencerminan itu mempertahankan bentuk dan ukuran, jaraknya tetap sama, dan hanya arahnya saja yang berlawanan. Ini seperti melipat kertas di sepanjang garis sumbu simetri. Fadilah merasa puas karena misi mereka hampir selesai. Saat mereka melangkah keluar dari museum, hujan baru saja reda dan meninggalkan genangan air yang jernih. Keiza dan Fadilah melihat bayangan mereka terpantul di permukaan air tersebut. Ternyata geometri ada di mana-mana ya Fadilah, kata Keiza. Mereka pulang dengan hati senang dan ilmu baru di kepala mereka.